Selamat pagi pemirsa, saya Dia Seri Cayani, senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam Teras Studi di edisi Krisis Minat Belajar Mahasiswa. Edisi ini akan membahas perihal isu yang menyoroti dunia pendidikan, yaitu menurunnya minat belajar di kalangan mahasiswa yang dapat dilihat dari rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Isu ini semakin mengkhawatirkan dan berdampak serius pada kualitas pendidikan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan dari data UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah literasi dunia. Hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Tingkat literasi yang rendah berdampak kepada kurangnya minat belajar. Angka yang begitu miris menunjukkan minat membaca keseluruhan masyarakat Indonesia yang begitu rendah. Jika dikaji dari data yang ada, saat ini memang belum ada data yang menunjukkan secara spesifik minat membaca dan belajar kaum mahasiswa. Namun akan dikaji berdasarkan pandangan pendidik, yaitu dosen yang melihat secara langsung seperti apa kondisi minat belajar mahasiswa. Bersama seorang dosen yang akan membahas terkait minat belajar mahasiswa. Silakan Bapak Widi Fajar Widiatmoko selaku dosen manajemen Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, kondisi minat belajar pada mahasiswa saat ini tentunya ada dinamika perubahan yang tidak bisa dipastikan satu kondisi dengan era yang lama dengan era yang sekarang terkait dengan minatnya ya. Dalam artian untuk di era sekarang ini minat belajarnya mahasiswa lebih menyukai untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya secara praktis dan itu yang bisa langsung didapatkan dalam jangka pendek. Nah, untuk beberapa hal yang saya highlight khususnya terkait dengan curiosity dan juga critical thinking itu yang masih dibutuhkan untuk mahasiswa di saat ini. Oke, minat belajar mahasiswa di kampus ada beberapa variabel ya atau faktor yang menentukan minat belajar terkait dengan mahasiswa. Yang pertama itu lingkungan, seberapa kompetitif lingkungan belajarnya. Artinya pihak universitas, fakultas maupun prodi itu punya pengaruh seberapa kompetitif terkait dengan satu materi pembelajarannya, target hasil pembelajarannya, dan kemudian juga outputnya ya. Jadi target pembelajaran dan output pembelajarannya seperti apa. Misal saya kasih contoh aja, kalau teman-teman ini dikasih materi yang susah dan juga tugas yang susah, pasti akan mempengaruhi minat belajarnya dan kondisi pembelajarannya. Yang kedua, rekan atau kondisi lingkungannya. Dengan siapa mahasiswa itu berkawan, itu nanti akan menentukan minat belajarnya. Yang ketiga, ya tergantung dengan si mahasiswa itu sendiri. Apakah mempunyai visi jangka panjang yang itu ingin diwujudkan dari sejak mahasiswa. Terkait dengan teknologi ya, untuk dukungan pembelajaran macam-macam. Sebetulnya yang pertama ini kaitannya dengan platform e-learning ya, itu kan sebetulnya mempermudah walaupun ini secara umum sudah digunakan media pembelajaran tersebut cukup lama, tetapi yang jelas di dalam UTY ini pembelajaran yang menggunakan e-learning itu sifatnya mempermudah dalam memberikan materi, yang kedua assignment, yang ketiga juga terkait dengan proses belajar mengajar dari e-learning. Yang kedua memberikan fasilitas terkait dengan Microsoft 365 itu juga bisa memberikan salah satu kemudahan dalam proses belajar mengajar. Jadi teman-teman ini kalau misalnya pakai 365 dan ditambah ada fitur Copilot, saya menyatakan ya bahwa AI itu sebetulnya tidak perlu dijauhi atau tidak perlu ditabuhkan, tetapi AI itu bisa mempermudah dan mempercepat dari proses belajar mengajar itu sendiri, khususnya kalau di UTY itu kan ada fasilitas-fasilitas tersebut seperti itu. Sekarang ya, saya berbicara untuk monoton dan tidak membosankan itu kan terkait dengan audiens yang dihadapi. Kalau misalnya ekspektasinya mahasiswa di era sekarang, generasi saat ini, khususnya generasi Z, ini membutuhkan stimulasi yang lebih menantang. Artinya kalau misalnya diberikan pembelajaran yang sifatnya monoton dan membosankan, pasti tidak akan masuk. Nah, pertanyaannya tadi kan bagaimana cara membuat pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan. Banyak hands-on tugas-tugas yang sifatnya praktis
yang mahasiswa itu bisa terjun secara langsung mencoba bukan hanya dari dasar teori tetapi praktek di lapangannya itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan sistem CPL atau case based learning. Jadi mahasiswa itu mempelajari kasus yang itu nanti bisa dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan materi, dan juga dikaitkan dengan secara praktis itu seperti apa. Nah itu harus lebih banyak diterapkan ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran itu hanya dilakukan di kelas, tapi mahasiswa dan dosen proses belajar mengajarnya bisa dilakukan di mana saja. Rendahnya minat belajar mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dalam hal belajar, kurangnya jiwa kompetensi, dan kurangnya kehausan akan pengetahuan. Tak hanya itu, ternyata yang menjadi penyebab lainnya adalah metode pengajaran yang kurang menarik, kurangnya akses terhadap sumber belajar yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang tidak mendukung. Selain itu, yang menjadi penyebab utama rendahnya minat belajar adalah maraknya pengguna media digital yang mengalihkan perhatian mahasiswa dari kegiatan membaca buku dan belajar. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk scrolling Instagram, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Bagi mereka yang lebih baik menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain media sosial daripada belajar. Untuk mencari informasi pun banyak mahasiswa lebih memilih mengakses informasi melalui media sosial atau platform video yang cenderung memberikan informasi secara instan tanpa memerlukan proses berpikir kritis. Memang terkadang internet dimanfaatkan sebagai sumber belajar, namun kiranya harus punya batasan yang jelas baik dari pihak pendidik atau pelaku pendidikan, karena akan menimbulkan kecanduan seseorang terhadap internet. Tak hanya itu, karena dirasa sangat efisien akan menyebabkan kecenderungan para pengguna, khususnya pelajar dalam mengelola kreativitas otak, terbukti dari sebuah polling yang dilakukan oleh Andrew, peneliti asal Cina yang menyatakan pengerjaan tugas kuliah oleh mahasiswa Cina hanya 34,12% mengkopi dari internet dan mengumpulkan langsung ke dosen tanpa diteliti terlebih dahulu. Baik, untuk mengetahui fakta terkait rendahnya minat belajar mahasiswa dari pandangan kaum mahasiswa, kita akan terhubung dengan rekan saya, Eli Rahmawati. Silakan. Halo, selamat pagi dia di studio. Dapat dilihat saat ini aktivitas perkuliahan di salah satu kampus swasta di Yogyakarta terlihat mulai ramai dengan berbagai aktivitas mahasiswa. Dan kali ini saya Eli Rahma akan meliput dan wawancarai secara langsung salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta mengenai tanggapan mahasiswa tentang kurangnya minat belajar. Baik, ikutin saya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, baik. Nah, permisal sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Udah disebutkan kan namanya siapa, jurusan apa, dan semester berapa, Kakak? Nama aku Sherly, dari Ilmu Komunikasi semester 7. Oke, kalau menurut Kakak sebagai mahasiswa pentingkah belajar untuk saat ini, Kak? Menurut saya penting belajar untuk saat ini, namun akhir-akhir ini saya sedang merasa turun minat untuk belajar. Oh, gitu. Lalu bagaimana sih, Kak, cara Kakak untuk menumbuhkan rasa minat belajar di tengah kesibukan sebagai seorang mahasiswa? Kalau saya menghadapi itu, pertama saya fokus ke tujuan saya untuk belajar. Saya sambil mendengarkan musik atau meluangkan waktu untuk membaca komik kesukaan saya. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itulah pendapat dari salah satu mahasiswa kampus swasta di Yogyakarta. Selanjutnya kami akan eksplor ke kampus lain. Yuk ikuti perjalanan kami. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kak, boleh. Baik, sebelumnya kakaknya namanya siapa dan kakak dari kampus mana, jurusan apa Kak, kalau boleh tahu? Nama aku Gista, jurusan Administrasi Publik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, menurut kakak minat belajar mahasiswa saat ini tuh bagaimana sih Kak? Kira-kira bisa jelaskan sedikit nggak pendapat dari kakaknya? Minat belajar mahasiswa saat ini tuh naik turun dan cenderung justru kurang minat belajar karena ada distraksi media sosial kayak scrolling TikTok atau main game. Kan kalau udah scroll TikTok tuh suka lupa gitu dan malah jadi nunda tugas sama nunda belajar. Nah, untuk fasilitas kampus ini menurut kakak apakah sudah memadai dan bagaimana pengaruh dalam mendukung minat belajar mahasiswa di sini Kak?
Fasilitas di Visipol UNY itu udah memadai karena ada perpustakaan fakultas, terus juga ada laboratorium prodi, itu juga banyak komputer di sana, terus juga ada wifi. Tapi sebagian mahasiswa di sini eh, belum menggunakan dengan baik karena kurangnya minat belajar tersebut, terutama perpustakaan fakultas. Oke, baik pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke universitas selanjutnya. Halo Kak, boleh waktunya sebentar? Ya boleh. Ini sebelumnya nama kakaknya siapa? Dan kalau boleh tahu kakak tuh dari kampus mana dan jurusan apa? Nama aku Raffi dari UGM dari program studi akuntansi serta publik. Baik. Menurut kakak, minat belajar mahasiswa saat ini tuh bagaimana sih kak? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak pendapat dari kakaknya? Menurut saya pribadi, minat belajar itu penting banget ya. Apalagi saya mahasiswa baru di sini dan berkecimpung di dunia yang sangat berkompetitif gitu ya. Dan dari minat belajar itu bisa memotivasi saya gitu untuk terus menjaga performa dalam kelas maupun di luar kelas. Baik. Nah, untuk fasilitas dari kampus, menurut kakak apakah sudah memadai? Dan bagaimana pengaruh dalam mendukung minat belajar mahasiswa di sini? Sebenarnya untuk fasilitas di UGM ini sangat memadai sekali ya, apalagi saya lihat banyak perpustakaan, banyak tempat-tempat buat nyantai, belajar, coffee shop, ataupun yang lainnya gitu. Jadi nyantai ya buat belajar, buat kita kumpul sama teman-teman gitu ya. Banyak. Baik pemirsa, tadi kita sudah eksplor ke kampus swasta dan kami juga udah eksplor ke kampus negeri. Dan selanjutnya kita akan menuju ke coffee shop untuk tempat mahasiswa biasa nugas dan belajar. Halo Kak, boleh waktunya sebentar? Oke baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, aku Ina Nindya dari kampus UNY, jurusan psikolog. Oke baik, semester berapa Kak? Semester awal kita. Semester awal, oke baik. Kakak, sebelumnya aku boleh tanya ya Kak ya? Menurut kakak kegiatan nugas dan belajar di coffee shop seperti ini tuh gimana sih Kak? Menurut saya ya kurang efektif ya Kak, soalnya selain di coffee shop ini kan biasanya sama teman-teman ya. Jadi lebih banyak ngobrolnya sama teman-teman, dan ngobrolnya itu bukan ngobrolin tugas, tapi yang lainnya gitu loh, kayak yang nggak tentang tugas, kayak lebih ke yang viral atau apa gitu. Oh, jadi jadinya udah ke gosip ya Iya, Kak? gosip. Oke baik Kak. Baik selanjutnya selain di kafe di mana lagi sih Kak tempat-tempat yang asik untuk nugas dan belajar tuh Kak? Mungkin di rumah ya, tapi itu lebih kurang efektif banget daripada di coffee shop karena banyak banget itu gangguannya dari gadget, terus hal-hal yang lain lah, mungkin kayak niat awalnya mau nugas tapi jadi malah scroll TikTok atau IG gitu, banyak banget gangguannya, lebih banget. Kadang juga malah ketiduran ya Kak? Ya itu paling gitu banget. Oh, jadi minat belajar di rumah juga sama aja kurangnya Kak ya? Mau di coffee shop ataupun di rumah tuh sama saja gitu? Oh gitu, oke. Oke Kakak, terima kasih ya Kak. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di salah satu kafe di Jogja. Sekarang kita ingin mewawancarai yang ada di sini mahasiswa. Mari ikutin aku. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke baik. Maaf Kak, sebelumnya boleh tanya Kak, kakaknya dari kampus mana, jurusan apa, dan namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama aku Putri, aku dari Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, jurusan ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu kakaknya semester berapa? Sekarang semester 7. Oh, udah semester akhir ya Kak ya? Oke baik. Kakak, menurut kakak kegiatan dan belajar di coffee shop seperti ini tuh bagaimana sih Kak? Kalau menurut aku pribadi, belajar di coffee shop itu kurang efektif karena yang pertama tuh berisik, terus ramai, jadi nyebabin gak fokus gitu loh. Kalau aku tuh nggak suka belajar di coffee shop, lebih mending belajar sendiri di kos atau di perpus gitu. Oh gitu. Oke. Lalu selain di kafe, di mana lagi sih Kak tempat-tempat yang asik untuk nugas dan belajar buat mahasiswa? Tempat yang asik buat tugas itu bisa di perpus, karena kalau di perpus kan banyak buku, itu bisa jadi referensi buat nyari sumber atau nyari jawaban yang kita butuhin. Jadi kalau misalkan di perpus itu kan tempatnya itu juga hening, terus nggak banyak yang mengganggu, jadi lebih fokus dan ya efektif aja. Oke. Tapi menurut kakak tuh minat belajar di zaman sekarang tuh kurang atau enggak Kak? Menurut aku pribadi kurang, karena aku sendiri juga kurang suka belajar. Oh gitu. Aku Dikarenakan itu belajar itu cuma buat ngejar deadline, mepet-mepet, ngerjain tugas, itu aja. Karena
Aku lebih suka main HP, scroll TikTok gitu sih. Udah lupa ya Kak ya kalau udah scroll TikTok Iya. belajarnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak ya. Iya, sama-sama. Halo Kak, boleh waktunya sebentar? Boleh. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Kakak namanya siapa, dari kampus mana, dan jurusan apa? Baik, nama saya Novita Rahma dari kampus Mercu Buana. Jurusan apa Kak? Ilmu komunikasi. Oh, semester berapa Kak kalau boleh tahu? Sekarang semester 5. Oh, semester 5. Oke, menurut Kakak kegiatan nugas dan belajar di coffee shop seperti ini bagaimana sih Kak? Suasana nyaman sih, enak, tempatnya terbuka, terus banyak temannya juga. Terus kalau banyak yang belajar jadi ikut semangat belajar gitu. Oh gitu, oke. Selain di kafe, di mana lagi sih Kak tempat-tempat yang asik untuk nugas dan belajar mahasiswa Kak? Biasanya tuh di taman kampus bisa, terus kalau enggak banyak di perpus sambil cari-cari sumber belajarnya gitu. Tapi kalau menurut Kakak minat belajar di zaman sekarang ini kurang atau enggak Kak? Agak kurang sih sebenarnya, karena kita lebih banyak ke distract di sosial media juga kan, kayak kita kalau lagi bareng tuh kadang malah bikin konten atau apa, jadi kurang gitu minat belajarnya. Kalau kita lagi di cafe shop, lagi bareng-bareng sama teman-teman, biasanya lebih banyak ngobrol daripada belajar. Jadi lupa gitu ya Kak ya? Iya. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa, itulah beberapa pendapat-pendapat di mahasiswa tentang minatnya kurang belajar. Saya Eli Rahma sebagai kru yang bertugas. Selamat pagi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Eli dan rekan-rekan yang berada di lapangan. Baik pemirsa, sebagai akhir dari edisi Teras Studi, hari ini kami akan menyuguhkan sebuah talk show yang akan membahas tentang kiat-kiat menumbuhkan minat belajar, cara mengatasi rasa malas belajar, dan bagaimana mengatur waktu yang baik untuk belajar bersama narasumber yang kompeten paham betul akan pembahasan tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang Sobat Cerdas dan selamat datang di acara Dialog Pendidikan. Bersama saya, Ratna, kali ini saya akan membahas topik yang menarik loh guys, yaitu rendahnya minat belajar mahasiswa dan bagaimana solusinya.
Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi apa sih penyebab kurangnya minat belajar ini. Sobat cerdas, dalam perjalanan hidup, kita pasti menghadapi berbagai tantangan dan kebahagiaan. Setiap pengalaman baik atau buruk adalah perjalanan yang berharga yang membentuk karakter kita. Dengan mempelajari cerita hidup kita dan orang lain, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, karena itu, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang berlatar belakang sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Jogja, yang pastinya memiliki pengalaman yang dapat menginspirasi kita semua. Mari kita sambut narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dion. Selamat siang Pak, dan selamat datang di acara Teras Studio. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah diundang. Oke, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Andreas Dion. Saya saat ini juga, ya benar seperti yang katakan Ratna tadi, jadi salah satu dosen dan akademisi di universitas swasta, tepatnya di Universitas Teknologi Yogyakarta. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dion sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama, sudah diundang. Terima kasih juga. Oke, baik. Oke, mungkin cukup untuk perkenalannya dan sekarang kita akan masuk ke topik nih. Mari kita mulai dan kita bedah satu persatu apa aja sih alasan pelajar, khususnya mahasiswa ini kurang minat dalam belajar. Oke, baik. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai adanya kurang minat belajar ini yang khususnya terjadi pada mahasiswa? Oke, kalau tanggapan saya secara praktis, karena memang seperti kita tahu ya, kalau studi atau sekolah atau pendidikan ya baik dari SD sampai SMA walaupun dan universitas itu juga nggak murah ya, tidak murah. Jadi tanggapan saya ya sayang sekali kalau misalkan kita sudah punya kesempatan, kita punya dikasih waktu untuk belajar, tapi kita malah kurang minatnya. Oke. Selanjutnya menurut Bapak apa sih penyebab utama terjadinya kasus ini? Ya, karena ini adalah kita bicara minat belajar ya. Minat itu kan berangkat dari bisa dijelaskan atau diteliti itu kan dari ilmu psikologi. Jadi pasti berangkatnya adalah dari diri sendiri. Karena minat itu bisa ya sedikit kita terangkan bahwa minat adalah sebuah gerakan dari dalam diri untuk tertarik terhadap sesuatu. Jadi kalau kurangnya minat, kenapa? Pasti diri sendiri dulu. Selanjutnya, seberapa berpengaruhnya lingkungan seperti teman dan keluarga dalam hal ini menurut Bapak? Seberapa pengaruhnya, bisa saya bilang cukup berpengaruh, sampai sangat berpengaruh. Karena keluarga atau teman itu juga bagian dari faktor internal, faktor dalam diri. Contohnya yang paling sederhana adalah bagaimana keluarga atau teman bisa berpengaruh ya. Kalau kamu Ratna, misalkan sekolah SMA lulus, lalu memilih universitas. Nah, apakah dipilih orang tua? Apakah kamu ikut temanmu? Apa milih sendiri? Milih sendiri. Oke, milih sendiri. Nah, mungkin kalau yang berpengaruh adalah teman-teman yang hanya mengikuti apa pemilihan dari orang tua. Atau ngikutin teman, aduh temanku kuliah di kampus A. Ya udah saya ikut kampus A. Nah, yang jadi faktornya, penyebabnya dan nanti kalau tiba-tiba orang tua menyalahkan, kamu udah di sekolah ini gini-gini, terus kok nggak gini-gini. Nah, itu bisa menurunkan minat belajar. Tetapi kembali ke diri sendiri ya. Tetapi kalau ditanya berpengaruh atau enggak, bisa berpengaruh. Karena kita menggantungkan minat kita kepada orang lain. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam hal ini? Apakah membantu atau justru mengganggu proses belajar? Oke, teknologi itu di era sekarang itu kan seperti dua bilah mata pedang ya. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau kita mau bicara dalam konteks minat belajar atau dalam konteks membantu perkembangan belajar, sebenarnya sisi positifnya lebih banyak. Teman-teman kalian punya ketertarikan tentang sesuatu, tentang mata kuliah tertentu yang, wah ini mata kuliah ini saya banget nih, ini aku senang banget. Itu dengan adanya teknologi, itu bisa lebih dalam teman-teman mencari pengetahuannya atau mencari ilmunya dibandingkan dari yang didapatkan di kelas. Jadi pasti teknologi seharusnya bisa membantu proses kita belajar dan kita menggali minat atau keinginan kita untuk belajar. Oke,
selanjutnya, jadi bagaimana nih Pak cara agar mahasiswa dapat meningkatkan minat belajar mereka? Oke, sebenarnya ada banyak cara teman-teman untuk kita meningkatkan minat untuk belajar. Tetapi yang paling praktis, yang paling bisa kita mulai adalah temukan hal-hal yang kita sukai. Dari teman-teman kuliah, jurusan apa, prodi apa. Nah, teman-teman kan udah lihat kurikulumnya. Oh, semester 1 saya belajar ini, semester 2 saya belajar ini, semester 3 dan seterusnya. Temukan yang paling menarik. Temukan yang kira-kira, oh saya suka nih bagian ini. Nah, itu akan bisa menjadi motivasi buat diri kita sendiri bahwa saya harus sampai ke sana. Setidaknya pertama. Kemudian kedua, ketika kita sudah bertemu dengan sesuatu yang yang kita sukai, ya jangan cuma di situ. Kita coba gali lagi lebih dalam. Karena kan kalau kamu Ratna misalkan suka sama cowok kan akan kamu kejar cari kan. Nah, prinsipnya sebenarnya sama seperti itu, minat belajar. Temukan yang disukai, bisa akademis, bisa non-akademis. Bisa mungkin di organisasinya, atau di UKM-nya, atau mungkin di kegiatan-kegiatan kampus yang lain yang pasti selama itu kegiatan dalam kampus, ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari di dalam kelas. Wah, betul sangat bermanfaat sekali ya Pak. Jadi selanjutnya bagaimana jika mahasiswa nih Pak sudah terjebak dalam siklus kurang minat belajar ini, jadi apa yang seharusnya mereka tuh lakukan? Oke, kalau sudah terjebak ya gini, yang bisa saya mencoba menawarkan untuk coba teman-teman atau ya siapapun ya, mahasiswa, teman-teman kalian kembali lagi ke awal. Kalian ulang apa dulu alasannya saya studi di sini atau apa dulu alasannya saya mengambil jurusan ini. Nah, itu bisa menjadi titik awal. Jadi kita coba recollect. Apa alasannya apa? Apa dulu yang bikin saya semangat? Nah, kita cari lagi semangat-semangat itu. Lalu coba kita temukan selama sisa ke depan, mungkin karena udah semester 7 mungkin, jadi sisa tinggal setengah semester, itu apa yang bisa saya dapatkan dari yang saya inginkan sebelumnya. Jadi intinya sama, tetap kita mencari apa yang menarik bagi kita, tapi kalau udah terlanjur nih males, coba mundur dulu. Dulu saya kesini itu karena apa? Dulu saya kesini itu yang bikin saya semangat itu apa? Itu ditarik lagi ke sekarang. Saya udah dapat atau belum? Atau nanti di depan masih ada atau enggak? Baik, terima kasih Pak Dion atas insight yang berharga. Sama-sama. Sebelum Ratna. kita akhiri nih, adakah pesan terakhir dari Bapak untuk mahasiswa yang mungkin sedang mendengarkan? Oke, pesan terakhir saya ya sebenarnya sama, intinya adalah bahwa teman-teman siapapun yang mungkin baru memulai untuk studi baik sekolah, SMA atau kuliah itu atau yang sudah berjalan di tengah-tengah, silahkan selalu usahakan temukan sesuatu hal yang menarik, sesuatu yang teman-teman sukai di setiap semesternya. Nah, itu semoga pastinya akan bisa menjaga minat dan semangat teman-teman dalam studi. Temukan sesuatu yang menarik setiap semesternya. Kalau kita bicara konteks mahasiswa, itu udah paling cukup membantu. Oke, sangat inspiratif sekali ya Bapak Dion ini. Terima kasih ya Pak Dion sekali lagi, dan terima kasih kepada semua penonton yang telah bergabung dengan kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua di minat belajar di kalangan mahasiswa. Sobat Cerdas, kita akan berpisah sesaat lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dion yang sudah meluangkan waktunya dan membagi sedikit pengalaman. Sama-sama. Demikian seluruh rangkaian acara kita hari ini. Saksikan terus Dialog Pendidikan dan berbagai acara dari program Teras Studi, acara yang mengulik dunia pendidikan, yang membangkitkan semangat anak muda sekaligus solusinya. Saya Ratna yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.